Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaka Pradika, S.Kapnes M.Kap, dosen Hombes D3 Keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak yang akan berubah bentuk menjadi Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan spesialisasi saya, yaitu mata kuliah Manajemen Perawatan Luka Dasar dan Lanjutan. Untuk mata kuliah Manajemen Perawatan Luka Dasar dan Lanjutan ini berbobot 4 SKS, terdiri dari 2 SKS teori, 1 SKS praktikum, dan 1 SKS klinik. Kemudian teknik pengajaran yang saya gunakan yaitu menggunakan teknik DIA, Delivery, Interaction, dan End Assessment. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai mata kuliah Manajemen Perawatan Luka ini, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan deskripsi singkat mata kuliah Manajemen Perawatan Luka Dasar dan Lanjutan. Adapun mata kuliah Manajemen Perawatan Luka Dasar dan Lanjutan ini merupakan kelompok dari mata kuliah keahlian dan berkarya. Penerapan ilmu ini dalam keperawatan berfokus pada prinsip-prinsip teoritis dan keterampilan klinis tentang perawatan luka dasar dan lanjutan, yang merupakan bagian dari sistem integumen sesuai tahapan tumbuh kembang manusia mulai dari dalam kandungan sampai lansia. Fokus mata kuliah ini yaitu membahas tentang aspek yang terkait dengan masalah-masalah sistem integumen dan perawatan luka dasar itu sendiri. Kemudian, berdasarkan hal tersebut, tentunya akan membuat mahasiswa dapat berpikir secara sistematis dan komprehensif dalam mengaplikasikan konsep sistem integumen dalam keperawatan luka dengan pendekatan asuhan keperawatan sebagai dasar pemecahan masalah. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah Manajemen Perawatan Luka Dasar dan Lanjutan ini yaitu setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami konsep dasar terkait dengan sistem integumen. Kemudian adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami konsep luka dan penyembuhan luka serta manajemen perawatan luka itu sendiri. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu untuk mengintegrasikan bahan kajian terkait dengan sistem integumen dan perawatan luka untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kemudian, mahasiswa juga diharapkan mampu untuk mengambil keputusan klinis jika dihadapkan pada beberapa kasus dengan masalah-masalah pada sistem integumen. Setelah menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah dan capaian pembelajaran terkait mata kuliah Manajemen Perawatan Luka Dasar dan Lanjutan ini, maka selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran yang saya gunakan, yang sudah saya sebutkan di awal tadi, yaitu menggunakan teknik DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama adalah delivery. Delivery itu menyangkut bagaimana nanti saya berinteraksi dengan mahasiswa. Di awal perkuliahan, saya sudah melakukan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa, di mana dalam kontrak tersebut, saya memberikan aturan-aturan pada mahasiswa dan menjelaskan mengenai bobot nilai yang harus dicapai, serta referensi-referensi yang harus digunakan. Adapun referensi-referensi yang bisa digunakan untuk menunjang perkuliahan mata kuliah Manajemen Perawatan Luka Dasar dan Lanjutan ini bisa menggunakan beberapa referensi, diantaranya adalah Wound Healing Evidence-Based Management dari Mikloch and Klotz. Kemudian bisa juga menggunakan referensi Wound Care A Collaborative Practice Manual for Health Professional dari Kerry Sussman and Barbara Beth Jensen, atau yang cukup terkenal dalam perawatan luka yaitu Wound Care Essential Practice Principle dari Baranowski dan Aiello. Kemudian metode perkuliahan yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama adalah ceramah, kemudian adalah diskusi, yang selanjutnya adalah small group discussion, kemudian tutorial dan klinik. Teknik pembelajaran yang kedua dari teknik pembelajaran sistem DIA adalah interaction. Maksudnya di sini adalah interaksi yang dilakukan dengan mahasiswa. Nah, dalam mata kuliah Manajemen Perawatan Luka Dasar dan Lanjutan ini, sistem interaksinya menggunakan hybrid learning. Di mana dalam sistem hybrid learning ini
Interaksi bisa dilakukan dengan tatap muka, kemudian ataupun menggunakan sosial media berupa Zoom Meeting, kemudian Google Meet, dan lain-lain. Yang semuanya itu menunjang kemudahan dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Teknik pembelajaran yang ketiga atau yang terakhir dalam teknik pembelajaran di IE adalah assessment. Nah, assessment itu maksudnya adalah bagaimana penilaian dosen terhadap mahasiswa. Biasa penilaian ini berkaitan dengan evaluasi-evaluasi terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan. Dalam mata kuliah manajemen perawatan luka dasar dan lanjutan ini, saya memberikan penilaian pada mahasiswa sesuai dengan kontrak perkuliahan di awal. Yaitu dengan salah satunya adalah dengan menanyakan kembali terkait dengan materi yang saya sampaikan. Kemudian meminta mahasiswa untuk mendemonstrasikan kembali tindakan yang dipraktekkan. Selanjutnya saya akan menampilkan video proses pembelajaran praktikum pada mata kuliah manajemen perawatan luka dasar dan lanjutan dengan subtopik bahasan yaitu mengenai wound management atau manajemen perawatan luka. Baik, demikianlah penjelasan singkat berkaitan dengan mata kuliah manajemen perawatan luka dasar dan lanjutan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan terkait dengan manajemen perawatan luka yang merupakan salah satu topik dari mata kuliah manajemen perawatan luka dasar dan lanjutan. Adapun tahapannya yaitu dimulai dari kita mempersiapkan alat terlebih dahulu. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Perkenalkan, nama saya Jaka Pradika. Saya perawat dari STIK Muhammadiyah Pontianak yang kebetulan pada hari ini sesuai dengan janji kita atau kontrak waktu kita kemarin. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perawatan luka pada kaki Bapak, di mana tujuannya yaitu untuk membersihkan luka, kemudian mempercepat penyembuhan, mengurangi infeksi, kemudian agar Bapak merasa nyaman untuk beraktivitas selanjutnya. Adapun setelah kita melakukan kontrak waktu terhadap pasien, maka selanjutnya yaitu kita akan langsung menyiapkan untuk melakukan perawatan luka. Oke, untuk yang pertama jangan lupa mencuci tangan atau paling tidak kita menggunakan hand scrub. Yang selanjutnya adalah kita gunakan handscoon bersih terlebih dahulu. Baik, setelah tahap interaksi terhadap pasien selesai, maka saat ini kita akan masuk ke tahap kerja, yaitu dimana dimulai dari kita membuka balutan atau perban pada pasien. Oke, selanjutnya setelah kita pasang perla, kita dekatkan alat-alat yang diperlukan terlebih dahulu, maka selanjutnya adalah kita buka perban pada kaki pasien. Misi Pak ya. Oke, untuk selanjutnya setelah kita membuka balutan pada pasien, maka sebelum tahapan cleansing, kita kaji dulu bentuk lukanya. Adapun hal-hal yang harus kita kaji yaitu terkait dengan kondisi luka seperti apa, wound bednya seperti apa, ada tidaknya jaringan nekrotik, kemudian tanda-tanda infeksi ada atau tidak, dan lain sebagainya. Setelah kita kaji luka, kemudian kita lakukan pengukuran, maka selanjutnya itu kita mencuci luka dengan menggunakan cairan NaCl 0,9%. Kita basahkan terlebih dahulu. Adapun selanjutnya kita mencuci luka dengan menggunakan beberapa kasa. Untuk banyaknya kasa disesuaikan dengan luas lukanya.
Kemudian kita juga menggunakan sabun secukupnya. Setelah itu kita siram pakai NaCl. Baru kita ratakan. Ya. Setelah itu kita cuci secara perlahan pada bagian luka. Dan untuk tekniknya sendiri kita menggunakan teknik souring. Seharusnya kita Setelah dicuci menggunakan sabun, maka kita bilas kembali lukanya. Oke, selanjutnya setelah kita cuci menggunakan sabun, kemudian kita bilas atau kita siram, tahapan selanjutnya yaitu kita mengganti handscoon bersih ke handscoon steril. Oke, karena kita sudah menggunakan handscoon steril, yang selanjutnya yaitu kita ambil kasa steril terlebih dahulu, baru kita lakukan pengeringan pada area luka yang dicuci tadi. Ketika luka sudah dikeringkan, maka tahapan selanjutnya yaitu kita melakukan pengangkatan jaringan mati atau nekrotik, eschar maupun slab pada luka pasien. Adapun yang jaringan mati, eschar biasanya yang hitam yang masih keras, kemudian yang seperti ini yang kuning adalah stroke, itu kita angkat dengan cara digunting. Nah, teknik yang saya gunakan ini adalah soft debridement. Setelah dilakukan pengangkatan jaringan mati pada luka pasien, maka selanjutnya yaitu kita siram kembali luka pasien menggunakan NaCl. Oke, setelah debridement selesai, kemudian kita siram. Yang selanjutnya adalah kita mengganti handscoon tadi dengan handscoon steril kembali. Oke, tahapan selanjutnya yaitu setelah cleansing dengan debridement dilakukan, maka tahapan terakhir yaitu kita melakukan dressing. Nah, pemilihan dressing itu disesuaikan dengan kondisi luka. Oke, setelah diberikan dressing kepada pasien sesuai dengan wound bednya atau kondisi lukanya, maka yang selanjutnya adalah kita membungkus kaki pasien menggunakan kasa yang steril. Oke, setelah ditutup menggunakan kasa steril, selanjutnya yaitu kita melakukan fiksasi atau menutup luka dengan menggunakan perban gulung. Oke, setelah dilakukan wound management, kira-kira hasil akhir dari tahapan cleansing, debridement hingga dressing kira-kira seperti ini. Ini adalah setelah kita lakukan seluruh proses wound managementnya. Oke, kira-kira seperti itu untuk penjelasan terkait dengan atau simulasi terkait dengan wound management. Kira-kira ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan? Apakah ada alternatif cairan lain yang untuk digunakan cuci luka selain cairan NaCl? Adapun alternatif cairan lain untuk mencuci luka yang dapat kita gunakan selain NaCl yaitu berupa air kemasan. Ya, air kemasan biasanya kita bisa dapatkan di toko-toko, itu bisa kita gunakan. Namun memang hingga saat ini NaCl itu tetap menjadi cairan pencuci luka terbaik. Oke, apakah ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan Fitri.
Pak, apakah ada standar khusus dalam tekanan pencucian luka? Oke, terkait dengan tekanan dalam pencucian luka, dalam berbagai referensi dalam dunia wound care, itu tekanan yang paling baik itu adalah antara 5 sampai 15 PSI. Ya, mengapa 5 sampai 15 PSI? Karena di bawah itu maka tidak akan berpengaruh terhadap penurunan koloni bakteri. Tetapi apabila kita berikan di atas 15 PSI, biasanya terutama khusus pada jaringan-jaringan yang sudah bergranulasi, maka itu akan dapat merusak jaringan granulasi tersebut. Makanya dianjurkan di rentang 5 sampai 15 PSI atau pound per square inch. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka praktikum kita cukup sampai di sini. Mari kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, kali ini karena praktikumnya udah selesai, Bapak akan mengevaluasi terkait dengan pemahaman kalian terhadap perawatan luka yang sudah kita lakukan tadi. Nah, mungkin Jessica. Untuk Jessica, tadi dalam wound management itu ada 3 tahapan. Bisa sebutkan 3 tahapannya? 3 tahapan tersebut, yang pertama tahapan cleansing, yang kedua diberi deman, yang terakhir dressing. Oke, betul ya. Ada 3 tahapan. Kemudian mungkin Aura, Ya, Pak. ya, cairan apa yang terbaik digunakan untuk pencucian luka? Untuk pencucian luka, cairan terbaik yang saat digunakan adalah NaCl, Pak. NaCl ya. Ya, Pak. Kalau seandainya tidak tersedia NaCl karena tempatnya jauh atau ketidaktersediaan di apotik dan lain sebagainya, kira-kira cairan alternatif penggantinya yang bisa digunakan itu apa? Untuk cairan alternatifnya kita bisa menggunakan air minuman kemasan, Pak. Oke, air minum kemasannya. Oke, bagus sekali. Berarti kalian sudah paham betul terkait dengan materi praktikum yang kita jelaskan pada hari ini. Baik, demikianlah tadi praktikum perawatan luka. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.